Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Sobat Belajar, untuk mata pelajaran PPKN, kalian akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila mempunyai nilai. Nilai apa saja yang terdapat dalam 5 sila Pancasila? Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan. Setiap warga negara wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, antar sesama manusia perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dijadikan sebagai pendorong menuju arah bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya dilakukan melalui badan-badan tertentu atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. 5. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah, bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Sobat Belajar, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang mencari ide pokok paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf? Untuk menentukan ide pokok suatu paragraf dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. 2. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. 3. Menemukan ide pokok bacaan. Untuk mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang pentingnya organ gerak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap hari manusia bergerak untuk melakukan beragam aktivitasnya, seperti berjalan, berenang, bersepeda, dan sebagainya. Manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya tanpa hambatan karena memiliki organ gerak. Organ gerak pada manusia terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Yang dimaksud dengan organ gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang membutuhkan organ gerak aktif agar dapat bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan organ gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai organ gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang tersebut bergerak. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Kerja sama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Sobat Belajar, untuk mata pelajaran IPS, kalian akan belajar tentang pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kondisi penduduk. Dilihat dari karakteristik geografisnya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan maritim.
Disebut sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia terdiri dari deretan pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Adapun julukan negara maritim diberikan kepada Indonesia karena luasnya wilayah laut yang dimiliki, yakni hampir sepertiga dari luas keseluruhan wilayah nasional. Sobat belajar, pada pembelajaran 4, kalian akan belajar tentang ketampakan alam dan buatan. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bagian bumi atau alam. Misalnya gunung, pantai, danau, laut, dan lain-lain. Ketampakan buatan adalah daerah atau lingkungan baru yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Contoh ketampakan buatan adalah waduk, jalan, pasar, gedung sekolah, dan lain-lain. Sobat belajar, untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kalian akan belajar tentang gambar ilustrasi pada sampul buku dan cara membuat desain sampul buku. Sampul atau cover buku merupakan bagian terluar dari sebuah buku, biasanya berupa gambar ilustrasi yang menggambarkan atau mewakili isi buku secara keseluruhan. Untuk membuat desain cover yang baik, kamu harus memahami terlebih dahulu isi buku yang akan dibuat gambar sampulnya. Nah sobat belajar, demikian tadi intisari pembelajaran tematik kelas 5 tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Selamat belajar.